in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's put some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Dia DKIDIA SMPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar mata kuliah konsep dasar IPA. Dan tak lupa pula seluruh rekan-rekan dan juga para audien yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah yang mana dengan berkah dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah membawa ini. Kedua kalinya, salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang mana berkat perjuangan beliau kita dapat terangkat dari alam jannah menuju alam dunia, yakni dengan adanya Islam dan iman. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang diambil dari buku Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 3 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan identitas buku, bisa dilihat pada tabel di atas. Di sana ada identitas buku, judul Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, nama penulis Amalia Fitri dan kawan-kawan, penerbit Pusat Perbukuan, edisi atau tahun terbitan, cetakan pertama 2022. Nomor ISBN 978-602-244-373-5 nomor jadi lengkap. 978-602-244-671-2 jadi 3. Next. Selanjutnya saya akan menyampaikan SKKIKD, indikator tujuan materi beserta halamannya. Pada bab pertama, pada bab 1, SKKIKD-nya, KI 1 dan KI 2, sikap bersyukur dan peduli muncul saat siswa belajar tentang ciptaan Tuhan dan lingkungannya. Ketiga, siswa memahami konsep bentuk dan jenis hewan. Indikator atau tujuannya yaitu siswa dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan atau menyajikan keragaman hewan dan bentuk tubuhnya. Isi materinya mengenal keragaman hewan di sekitar mereka dan memahami bahwa perbedaan bentuk yang dimiliki hewan berfungsi untuk bertahan hidup atau beradaptasi yang terdapat pada halaman 1 hingga 25. Selanjutnya pada bab 2 SKKIKD-nya, KI 3 siswa memahami konsep siklus hidup, KI 4 mampu membuat bagan atau proyek siklus hidup. Indikator atau tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan dan membuat urutan tahapan siklus hidup dan metamorfosis. Isi materi siklus hidup dan metamorfosis atau perubahan bentuk pada hewan yang terdapat pada halaman 27 hingga 57. Pada bab 3 SKKIKD-nya, KI 3 siswa memahami konsep ekosistem, KI 4 mampu menyajikan data interaksi atau peran komponen. Indikator atau tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan komponen alam, padanannya, dan mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup. Isi materi ekosistem, peran komponen alam, rantai makanan, dan hubungan atau simbiosis antar makhluk hidup yang terdapat pada halaman 59 hingga 86. Selanjutnya pada bab terakhir yaitu bab 4 SKKIKD-nya, KI 3 memahami konsep energi, KI 4 menerapkan atau membuat proyek hemat energi. Indikator atau tujuannya yaitu menjelaskan energi dan sumbernya serta mempraktekkan penghematan. Isi materi energi, sumber energi dan penggunaan bijak atau hemat yang terdapat pada halaman 89 hingga 116. Selanjutnya bab 1 akan dijelaskan oleh materi kita. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini langsung saja masuk pada bab 1 itu mari kenali hewan di lingkungan sekitar. Di mana pada bab ini mengajak siswa untuk mengenali berbagai hewan yang ada di lingkungan sekitar, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan arena bebas. Siswa diajak memahami keanekaragaman hewan, membedakan ciri-cirinya, serta mengetahui cara hewan beradaptasi dengan tempat hidupnya. Pada bagian ini,
menjelaskan bahwa hewan itu memiliki dua jenis, di mana jenis ini yaitu hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, seperti contoh ikan, bebek, kucing, dan yang lain. Serta hewan invertebrata. Hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Biasanya hewan invertebrata ini memiliki ciri-ciri khusus, seperti dia tuh memiliki yang rangka luar dan tekstur kulitnya itu lebih lembut, seperti contoh kura-kura, kepiting, dan siput. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya ingin melanjutkan ke penjelasan topik kedua, yaitu menjelaskan tentang ciri khas dan karakteristik hewan. Seperti contohnya, kayak kucing itu memiliki 4 kaki, ayam memiliki 2 kaki, sedangkan cacing yang tidak memiliki kaki. Selain itu juga hewan memiliki bentuk tubuh yang sama, tetapi jenisnya berbeda. Seperti contoh yang kami ambil yaitu kucing dan anjing. Dimana jika kalian perhatikan kelihatannya kuku anjing dan kucing itu sama, tetapi jenis dan fungsinya berbeda. Kuku kucing di sini runcing dan melengkung, berbeda dengan kuku anjing yang tumpul dan tebal. Mengapa keduanya bisa berbeda? Karena kucing dibekali kemampuan untuk memanjat dan memiliki gerak yang lincah. Oleh karena itu, kuku kucing tajam dan melengkung agar bisa mencengkeram pohon atau benda lain, sehingga mudah untuk memanjat. Berbeda dengan anjing yang memang tidak bisa memanjat, kukunya hanya digunakan untuk membantu berlari dan digunakan untuk gerakan berbelok. Pada umumnya anjing lebih berat dibandingkan kucing, makanya kukunya lebih besar agar lebih mampu menopang tubuhnya. Jadi bentuk bagian tubuh hewan itu dipengaruhi oleh perilaku hewan itu tersebut, seperti cara makan, cara mencari makanan, serta beraktivitas sehari-hari. Setiap bagian tubuh hewan itu berfungsi untuk membantu hewan agar dapat bertahan hidup. Next. Terus cara mengajarnya yaitu setelah guru menjelaskan tentang bentuk dan jenis hewan, guru bisa menyuruh memperhatikan atau menyimak hewan-hewan yang ada di sekitar sekolah atau di sekitar rumah mereka. Kemudian guru itu menanyakan seperti hewan apa saja yang kalian lihat. Dengan pengamatan ini siswa bisa belajar langsung. Pembelajaran jadi menyenangkan dan cepat dipahami oleh murid. Baik, sebelum kita melanjutin bab kedua, selanjutnya kita nyanyi dulu ya. Nyanyi tentang hewan vertebrata beserta suaranya. Baik, pada materi dipersilakan untuk berdiri. 1, 2, 3. Suara kucing meong meong meong. Suara kambing mbek mbek mbek. Suara sapi mom mom mom. Suara anjing guk 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 guk. Suara bebek oek oek oek. Suara ayam petok petok petok. Suara burung cik 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 cuit. Suara ayam petok petok petok. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh pemateri kita. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan membahas bab 2 yaitu mengenal siklus pada makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya di bumi. Hewan memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda, dan saya akan membahas 2, yaitu yang pertama, hewan yang bertelur disebut ovipar. Misalnya seperti ayam, kupu-kupu, dan belalang. Yang kedua yaitu hewan yang melahirkan disebut vivipar. Misalnya seperti kucing, sapi, kambing, dan juga ada hewan yang mengalami metamorfosis yaitu perubahan bentuk tubuh selama pertumbuhan. Di sini saya ada 2 contoh siklus metamorfosis. Yang pertama, siklus metamorfosis kupu-kupu, yaitu telur
Biasanya diletakkan oleh kupu-kupu di daun, di ranting, dan telur ini akan berubah menjadi larva atau kita sering sebut yaitu ulat. Ulat ini akan berubah menjadi pupa atau kepompong dan yang akan berubah menjadi kupu-kupu. Contoh yang kedua yaitu siklus metamorfosis pada belalang yang bermula dari telur yang berubah menjadi nimfa atau bayi belalang, dan bayi belalang ini yang akan berubah menjadi belalang dewasa. Selanjutnya saya akan membahas cara mengajarnya pada materi tab 2 ini. Yang pertama yaitu guru menampilkan gambar atau video tentang siklus makhluk hidup dan mengajak siswa mengamati perubahan bentuk, dan guru menanyakan mengapa bentuknya bisa berubah dan apa yang terjadi setelah menjadi kepompong. Dan yang kedua yaitu guru mengadakan kegiatan praktek atau proyek mini dengan cara mengajak siswa menanam bibit kacang hijau di kapas basah. Nah, sebelum guru menyuruh para siswa, guru mempraktekannya terlebih dahulu atau memberi pedoman atau arahan. Dan setelah guru memberi arahan, guru menyuruh setiap siswa mengamati dan mencatat perubahannya. Setelah itu, siswa juga menggambar tahap pertumbuhannya di buku tugas. Tujuan ini yaitu agar para siswa itu bisa melihat langsung proses pertumbuhan pada makhluk hidup. Seperti itu. Pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh Raihan. Untuk Raihan dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu hidup bersama alam. Semua makhluk hidup yang tinggal bersama di tempat itu yang disebut lingkungan. Sementara tempat tinggal makhluk hidup itu disebut habitat. Dalam satu habitat bisa ada banyak populasi dan beberapa jenis makhluk hidup yang berinteraksi yang kita sebut komunitas. Jadi komunitas itu kumpulan makhluk hidup yang saling terhubung. Kalau satu jenis berubah, yang lain juga ikut kena dampaknya. Next. Nah, peran biotik adalah bagian makhluk hidup yang terlibat dalam rantai makanan, kayak produsen, konsumen, sampai pengurai. Sementara bagian abiotik itu adalah bagian yang gak hidup, misalnya kayak tanah, air, udara, cahaya. Jadi kedua ini saling terhubung. Kalau satu jenis hilang atau rusak, yang lain ekosistem juga ikut goyah. Next. Guru bisa mengajak siswa langsung ke lapangan. Contohnya ke taman sekolah untuk melihat langsung perbedaan mana yang hidup dan mana yang bukan. Guru bisa mulai dari contoh simpel, misalnya kayak membandingkan kucing dan batu. Nah, dari situ dijelasin kalau biotik itu bisa bernapas, gerak, sedangkan biotik itu sudah mati, tapi tetap dibutuhkan untuk menjaga kehidupan. Jadi dengan observasi langsung, siswa bisa lebih kebayang gimana hubungan antar komponen dalam ekosistem karena mereka lihat sendiri contohnya. Terima kasih. Tanpa salah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4 ini berkenaan dengan energi. Energi di sini tanpa kita sadari kita menggunakannya di kehidupan kita yang sehari-hari, entah itu di pagi hari, di siang hari, ataupun malam hari. Nah juga energi ini juga ada di sekitar kita, yakni ketika kita di rumah, ketika kita di sekolah maupun di ruangan ini, kita juga menggunakan yang namanya energi. Energi di sini bisa membuat suatu benda menjadi berubah ataupun bergerak. Nah, antara lain energi di sini yang pertama adalah energi listrik. Energi listrik di sini bisa membuat suatu benda menjadi menyala. Seperti contoh lampu ketika dihidupkan. Nah, juga seperti TV ketika dihidupkan. Itu semuanya pakai energi listrik. Nah, yang kedua yakni energi cahaya. Energi cahaya di sini adalah energi yang muncul dari benda yang memancarkan cahaya. Seperti contoh senter. Senter ketika dihidupkan maka akan memancarkan sebuah cahaya. Nah, cahaya itu bisa disebut energi cahaya. Yang ketiga, di sini adalah energi panas. Energi panas ini muncul dari benda yang bisa mengeluarkan hawa panas, seperti contoh setrikaan, solder, dan benda-benda yang lainnya. Terus yang keempat, energi gerak.
Seperti kipas angin ketika dihidupkan, maka baling-baling tersebut akan bergerak. Nah, itu juga bisa disebut energi gerak. Nah, dari energi-energi yang sudah saya sebutkan, dari benda-benda yang tadi saya sebutkan, kita bisa menggunakannya di kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menghematnya dengan cara ketika kita sudah tidak menggunakannya, ketika kita sudah tidak menggunakan kipas angin, AC, atau tidak ingin menonton TV, kita bisa mematikannya seketika itu juga. Nah, kita sudah sampai pada kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini, dari yang saya dan teman-teman saya sampaikan, itu telah sesuai dengan SK KIKD yang sudah Bayu sampaikan tadi, yakni materi ini mengajarkan siswa untuk mengenal keragaman bentuk tubuh hewan dan juga memahami tahapan siklus hidup dan metamorfosis, dan juga menjelaskan komponen ekosistem beserta hubungan antar makhluk hidup, serta mengetahui sumber cahaya dan cara menghemat penggunaannya. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat, baik itu di dunia maupun di akhirat. Namun sebelum kita tutup presentasi kita hari ini, kita streaming dulu, oke? Baik, kepada para materi itu silakan untuk berdiri. 1 ber, 2 ber, 3 ber, 4 ber. Baik, dengan berakhirnya exhibition kita hari ini, maka berakhir pula presentasi kita hari ini. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa litawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You can